Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center. Radio JC 107.7 FM, Suara Peradaan Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya pada kesempatan pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan juga tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di kesempatan hari ini kita dapat kembali berjumpa, kita dapat kembali bertemu meskipun hanya lewat udara, hanya lewat streaming, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Tak lupa mitra JAC, kita bersyukur pada Allah tentunya atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu, berbincang, dan berdiskusi dengan tema yang nanti akan kita sama-sama sebutkan. Dan juga mitra JAC tak lupa selawat serta salam semoga mudah-mudahan selalu tercurah limpahan untuk junjungan kita, itu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga rahmat tetap tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya, sampai pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mitra JAC yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi hari ini seperti biasa, ya Rabu ada program Spirit JIC yang tentunya pada pagi hari ini dengan tema yang berbeda, juga tema yang baru, yaitu tentang Life as a Young Muslim Leader. Nah, ini dari bahasanya bahasa Inggris ya. Tapi intinya adalah hidup sebagai pemimpin muda muslim, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih ya. Kurang lebih, Mas. Nah, tentu mitra JAC alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Mas Din Ardiansyah Putra. Beliau merupakan Kepala Unit Bisnis STO Tanjung Priuk yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini untuk sharing sama kita, kepada kita di kesempatan pagi hari ini tentang bagaimana kita hidup harus sebagai seorang pemimpin, terlebih sebagai seorang muslim. Nah, tanpa berpanjang kata kita akan langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andin. Mas Ardi. Mas Ardi. Saya manggilnya Tapi Andin. Din juga Din, ya? apa sih? Biasanya juga dipanggil Din juga. Panggilnya Din ya? Iya. Tapi yang enak apa nih? Ardi aja deh. Ardi aja, Mas Ardi. Iya. Apa kabarnya Mas Ardi? Alhamdulillah, baik-baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Jauh-jauh dari mana? Kalau tinggal sih di Jakarta Timur ya. Wah, Di Ciracas. Terus tiap hari sih ke Tanjung Priuk sih. Masya Allah, karena emang kerjanya di sini ya? Iya. Nah, baik Mas Ardi, mungkin ingin langsung berkenal dengan mitra JAC. Kan ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka nggak sayang ya. Jadi mungkin mitra Mas Ardi bisa memperkenalkan diri, sekaligus nanti kita akan sama-sama mulai sharing kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan juga Sobat IndiHome yang sedang menyaksikan kita secara live di Instagram. Oh iya, oke. Silakan Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Bobby, manggilnya Mas Bobby aja ya? Iya, Mas Bobby. Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan untuk hadir di radio sini, JIC. Saya Ardi. Namanya cukup panjang sih sebenarnya, Din Ardiansyah Putra, cuman biasanya dipanggil Ardi. Alhamdulillah udah selama 3 tahun di Telkom dan 2 tahun dikasih kesempatan untuk jadi kepala unit bisnis di area Tanjung Priuk ya sebenarnya ya. Dan selama itu juga emang udah awalnya sih penempatan itu di area Jakarta Utara bukan sebagai kepala unit bisnis. Awalnya dulu nanganin assurance. Kalau orang nyebutnya kayak ada gangguan-gangguan gitu. Kita yang bantu untuk dispatch teknisi sama untuk menganalisis apa ya istilahnya data-datanya lah gitu. Terus alhamdulillah sejak tahun 2019 dapat kesempatan jadi kepala unit bisnis di area Tanjung Priuk. Masya Allah, naik jabatan lah ya? Beda? Naik tanggung jawab ya. Iya. Amanahnya mungkin yang lebih banyak ya. Dan sekarang sih di area Tanjung Priuk ya alhamdulillah ya lumayan lancar sih untuk urusan bisnisnya ya. Dan moga-moga bisa membantu masyarakat yang ada di area Tanjung Priuk aja deh untuk istilahnya kan internet sekarang juga masih banyak dipakai ya. Iya, karena pasti apalagi pandemi kan. Iya. Dan pasti jumlah meningkat ya. Kemarin itu saya ngobrol sama salah juga narasumber IndiHome itu penggunaan semakin meningkat karena efek pandemi kan. Iya. Terlebih di Jakarta Utara. Karena memang kalau dilihat dari masyarakat di Jakarta Utara sendiri kan kebanyakan emang
bisa dibilang berasal dari luar daerah ya. Dan ternyata topologinya banyak banget punya keluarga itu didominasi oleh yang sudah punya anak gitu. Dan sampai kemarin memang jaringan-jaringan di sekitar area Tanjung Priok emang sempat penuh juga sih di awal tahun gitu, sampai harus ada pembangunan baru gitu. Iya, berarti Mitra Jason Rahmatullah ya tadi sudah memperkenalkan diri ya, bahwa saya memang Mas Ardi ini sebagai Kepala Unit Bisnis STO Tanjung Priok yang tentunya kemarin sebelumnya jadi penanganan ya, Iya, penanganan pengaduan gangguan, dan alhamdulillah amanahnya naik ya. Amanahnya naik ya, alhamdulillah, dan semoga bisa terus menjalankan amanahnya dengan baik. Amin, amin. Nah, Mas Ardi, kita kan membicarakan tentang life as a young Muslim leader, hidup sebagai seorang pemimpin Muslim ya, muda Muslim. Itu kenapa sih kita harus membahas pembahasan Muslim sebagai seorang pemimpin, terlebih di kesempatan atau momen kali ini? Oke, karena kalau aku ngelihat di luar sana ya Mas Bobi ya, kalau aku ngelihatnya dari sisi teman-teman yang selama ini kerja bareng sama aku, teman-teman dari teknisi maupun teman-teman sales yang membantu untuk memasarkan IndiHome gitu ya. Kesibukan-kesibukan yang ada di lapangan itu terkadang bisa mengalahkan kewajiban kita untuk beribadah gitu di luar situ. Di awal-awal aku masuk, aku banyak menemui bahwa memang ketika melakukan pemasaran atau pemasangan gitu, kita teman-teman di lapangan itu masih belum bisa memisahkan mana yang kewajiban dunia, mana kewajiban akhirat. Aku ngerasanya gitu. Karena ketika visit terus mereka masih melakukan melanjutkan penarikan gitu-gitu dan lain sebagainya tanpa memperdulikan waktu untuk menjalani kewajiban mereka gitu. Kan kebetulan teman-teman dari teknisi maupun Salesforce tuh mayoritas memang Islam ya. Karena memang Indonesia juga mayoritas Islam kan ya. Dan di situ aku ngerasa bahwa perlunya ada seorang pemimpin yang juga bisa selain meng-guide mereka secara teknikal atau mungkin skill untuk pemasaran, tapi juga untuk dari agamanya sih. Aku spiritual gitu, ya. Spiritual. Karena kerasa banget sih kalau misalkan memang teman-teman terutama jadi kalau di Tanjung Priok itu ada tim leader yang mimpin beberapa teknisi ataupun supervisor yang mimpin beberapa Salesforce gitu ya. Ketika mereka menjalankan kewajiban mereka untuk sholat, atau minimal sholat lah gitu, itu kerasa lebih tenang aja sih gitu. Jadi kayak semua tercukupi, waktu tuh nggak kerasa sia-sia aja gitu. Iya, jadi memang pada kesempatan hari ini banyak juga yang mungkin lupa ya Mas Ardi ya, tentang bahwasanya kalau misalkan kerja itu ya kewajiban pekerjaan juga dikerjakan, tapi ada hal yang tidak boleh dilupakan, ya kewajiban akhirat tadi seperti Mas Ardi bilang. Jadi kalau misalkan sudah masuk waktunya sholat ya sholat dulu Harus gitu ya. Karena emang ini yang menjadi pembahasan inti kita sepertinya ya, tentang hidup sebagai seorang pemimpin Muslim, yang mana ketika kita berada di dunia kerja, kita harus tetap memperhatikan jam akhirat kita ya, seperti sholat 5 waktu segala macam dan kewajiban-kewajiban lain. Nah, kalau misalkan dari segi pekerjaan sendiri, kira-kira yang ditemukan di lapangan oleh Mas Ardi sebagai seorang kepala unit bisnis, apa saja yang biasanya dilakukan oleh teman-teman yang mungkin luput dari nilai-nilai pemimpin Muslim atau sebagai seorang Muslim? Mungkin awalnya di situ sih Mas. Terus yang kedua, dari teman-teman yang mungkin luput itu mungkin dari segi, mungkin pertama dari sifatnya ya mungkin, atau mungkin kejujuran lah kita nyebutnya amanah gitu. Karena emang nggak bisa dipungkiri sih kalau di lapangan itu banyak sekali tantangan lah dari segi teknis maupun dari segi pemasaran ya. Dan kalau aku bisa bilang sih sebenarnya ketika kita ngomongin soal integritas, nggak semua orang itu memiliki visi yang sama dengan kita sebenarnya.
Jadi misalkan teman-teman itu melakukan penjualan IndiHome, tapi kadang-kadang ada juga oknum-oknum yang di luar sana yang juga melakukan istilahnya penjualan secara tidak legal gitu. Yang lagi marak di Tanjung Priok kayak gitu sih sebenarnya. Kayak gimana tuh coba? Mungkin Jadi, bisa diberikan contoh, Mas. Jaringan-jaringan IndiHome yang ada sekarang itu sebenarnya semua kan dikelola oleh Telkom. Tapi terkadang ada beberapa jaringan itu yang dipakai tapi tidak melalui izin resmi dari Telkom gitu. Jadi pakai main pasang aja gitu dari luar sana lah, beberapa oknum gitu. Tapi IndiHome nggak tahu apa? Sebenarnya tahu, cuman memang ada beberapa pelanggan kita nggak langsung main labrak atau gitu ya. Kita persuasif aja ke pelanggannya menjelaskan bahwa seperti ini. Nah itu terkadang ada beberapa teknisi atau mungkin Salesforce yang menemukan ada beberapa yang dulu awalnya nggak cerita, terus lama-lama mulai terbuka gitu. Ketika mereka udah mulai tahu bahwa seharusnya apa yang dinikmati oleh pelanggan itu kalau bisa juga melewati jalur yang resmi atau legal gitu supaya lebih berkah aja lah gitu, langsung gitu. Iya. Nah ini mungkin integritasnya dari segi melakukan pelaporan ke Telkom aja sih kayak gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang udah mulai berkurang sih hal-hal yang seperti itu di area Tanjung Priok gitu. Iya. Jadi memang yang luput yang paling dasar adalah kejujuran ya Mas Ardi ya. Iya. Nah ini juga menjadi poin penting nih buat kita mitra JC dan juga Sobat IndiHome. Penerapan sebagai seorang muslim di dalam dunia kerja adalah pertama adalah jujur nih, penting banget. Jadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Mas Ardi sesuai dengan pengalamannya dan juga apa yang sudah didapat, juga memang itu juga ditemukan di tempat pekerjaan lain nih sepertinya. Maksudnya ketidakjujuran gitu ya. Ada satu dua hal. Dia tidak melaporkan sesuatu yang terjadi gitu kan, atau mungkin memarkup gitu kan, kayak sering banget kayaknya ya. Sehingga memang ini harus ya kita pelan-pelan hilangkan ya. Kalau nggak bisa buru-buru, pelan-pelan deh ya. Maksudnya ya jujur di setiap waktu, di setiap saat di pekerjaan. Karena memang balik lagi sebagai seorang muslim kita juga nggak bisa lepas tentang visi kita. Iya betul. Sebagai seorang yang pasti akan kembali kepada Allah gitu kan. Iya betul. Kalau misalkan nggak jujur ya berarti kan bohong gitu ya. Bohong ya dosa gitu kan, dan sebagai seorang muslim yang menghindari dosa. Karena kadang integritas itu juga bisa dipengaruhi sama faktor luar juga sih Mas. Gak hanya dari dalam, karena Contoh ada beberapa teman-teman teknisi ataupun sales yang ketika menemukan seperti itu tuh malah justru ada oknum-oknum yang melakukan tindakan pengancaman seperti itu gitu. Jangan lapor gitu ya. Iya nggak berani lapor akhirnya kita, karena ketika lapor kan otomatis nanti aku dan ada tim yang akan melakukan kayak detektifan gitu lah Mas untuk nyari orangnya siapa gitu. Nah itu karena teman-teman yang di lapangan langsung yang mungkin juga pernah ketemu dengan oknum tersebut, terus kemudian dilakukan pengancaman, itu mungkin salah satu faktor yang sebagai seorang muslim itu kadang kita juga harus berani mengambil langkah tegas gitu. Maksudnya ya nggak perlu 100% takut lah dengan hal-hal seperti itu atau ancaman seperti itu. Lagi gitu. pula kan tuh punya kita gitu istilahnya. Iya, sebenarnya seperti itu. Kenapa dia yang ngancem gitu? Iya. Jadi mungkin kalau saya boleh tanya, berarti mereka mungkin mengambil jaringan IndiHome, lalu mungkin mengatasnamakan brand lain kali? Nggak sampai brand lain sih. Enggak. Mereka nggak branding dengan brand lain gitu. Tapi itu nggak terlalu banyak juga sih dan sudah mulai berkurang gitu. Iya, istilahnya pencuri lah ya. Iya. Kalau mau dikatain ya pencuri gitu. Iya, jadi ini penting banget nih mitra JC, bahwasanya ya istilahnya itu kayak suap dan menyuap kali ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Bisa kayak gitu sih kurang lebihnya. Kurang lebih. Jadi ini yang pertama adalah tidak jujur. Ya. Lalu apalagi nih Mas, selain tidak jujur yang luput dimiliki oleh kita saat ini di dunia kerja sebagian? Kalau aku ngelihatnya mungkin bisa dibilang ada hubungannya sama agama sama Islam atau mungkin enggak, aku masih kurang tahu ya. Cuman yang aku sekarang lagi coba tanemin ke teman-teman teknisi maupun sales itu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain lah. Kalau mungkin ilmu agamaku masih kurang ya, cuman yang pernah aku dengar itu jadi rahmatan lil alamin. Karena kan internet sekarang banyak dipakai ya Mas ya. Kita nggak membatasi diri kita sendiri ketika bekerja di Telkom atau untuk melakukan pemasangan IndiHome atau penawaran IndiHome itu hanya untuk mendapatkan gaji gitu. Iya.
satu mindset yang aku tanamkan ke teman-teman itu bahwa internet yang kita pasang saat ini, yang kita tawarkan, yang kita pasang saat ini untuk keluarga-keluarga yang lagi ada di rumah sekarang, itu kebanyakan pasti digunakan untuk kegiatan belajar online, atau mungkin untuk bekerja secara online. Terutama untuk yang belajar online, kita berikhtiar supaya masyarakat Indonesia yang ada di luar sana, mungkin bukan di generasi keluarganya saat ini gitu, mungkin bukan di generasi bapak ibunya, tapi mungkin untuk anaknya, atau mungkin untuk cucunya suatu saat ke depan dengan adanya internet ini mereka bisa lepas dari atau menaikkan istilahnya derajat kali ya, derajat kehidupan mereka sendiri gitu. Jadi menanamkan supaya kerja itu nggak semata-mata hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain, karena internet itu sangat bermanfaat untuk orang-orang di luar sana gitu. Dan juga bukan hanya untuk uang gitu ya. Bukan hanya untuk uang gitu. Nah ini poin yang penting lagi nih yang kedua. Jadi sebagai seorang pemuda muslim ya, pemimpin muslim tentunya, yang kedua adalah selalu menjadikan pekerjaan kita adalah bentuk ibadah. Nah, ini penting banget. Karena memang balik lagi kita sebagai seorang muslim, kan memang kita nggak pernah lepas dari yang, kalau kaum muslimin hidup itu nggak lepas dari yang namanya Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak melakukan sesuatu itu dalam bentuk ibadah, maka bisa jadi itu menjadi hal yang sia-sia gitu. Iya, betul. Nah, maka penting bagi kita sebagai seorang muslim tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Aldi, ialah menjadikan pekerjaan kita ini sebagai bentuk ibadah. Jadi bukan hanya bekerja demi uang, demi menuntaskan kewajiban gitu, tapi ya melakukan itu dengan ibadah, ikhlas gitu dengan ikhlas ya. Ini yang paling penting banget, karena memang kan ada juga yang sebagian seperti itu ya Mas ya. Iya. Maksudnya kerja aja gitu ya. Gue dapat gaji sebulan gitu, selesai gitu, ya udah gitu. Udah nggak ngapa-ngapain gitu. Ngapa-ngapain gitu kan. Tapi itu untuk beberapa teman-teman teknisi jadi membuat apa yang mereka lakukan lebih bermakna sih Mas. Kayak memberikan alasan ke mereka, memberikan semangat baru. Kadang kan kita jadi sebagai teman ya, kebetulan alhamdulillahnya aku dikasih amanah untuk menjadi orang yang membantu mengatur mereka gitu ya. Itu teman-teman jadi lebih semangat sih untuk dari sisi itu, karena kita bisa ngelihat apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, nggak hanya sekedar untuk diri kita gitu. Iya nih, jadi mitra Jason rahmatullah subhanahu wa ta'ala penting banget ya poin yang kedua. Yang pertama tadi jujur, yang kedua adalah menjadikan pekerjaan kita adalah sebagai sarana ibadah. Jadi ini juga bisa diterapin di tempat pekerjaan lain ya mitra JC. Maksudnya ya dimanapun kita bekerja, jadikan pekerjaan kita sebagai bentuk ibadah kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini penting banget ya. Jadi dimanapun kita mencari nafkah, ya maka disitulah kita beribadah. Kan beribadah kan bukan hanya sholat ya, tapi juga mencari nafkah. Mencari nafkah termasuk ibadah. Termasuk ibadah, memberi keluarga harta yang halal. Ya, termasuk penting ibadah. banget ya, itu termasuk ibadah. Yang ketiga, Mas, ada lagi? Kalau yang ketiga mungkin yang terakhir juga ya. Yang terakhir. Jadinya banyak ya. Banyak. Kalau yang ketiga tuh yang aku coba tanamkan dari diriku sendiri sih sebenarnya. Selain kita itu apa istilahnya memimpin itu kan kadang-kadang orang menganggap bahwa kalau seorang pemimpin itu tahu segalanya gitu. Nah ini juga yang tadi Mas tanyakan nih. Ya, silakan. Contoh dan tauladan gitu ya. Harus nah, ngerti. Dari A sampai Z lah, nggak hanya masalah teknis, bahkan untuk masalah kadang-kadang masalah personal pun kita juga harus bisa kayak memberikan masukan supaya teman-teman itu ada beberapa yang cerita tentang masalah personal, Mas gini gitu. Nah itu yang akhirnya menuntut aku nggak boleh berhenti untuk belajar atau mencari ilmu-ilmu lain di luar sana, terutama acuannya ilmu agama Islam sih sebenarnya. Gitu. Paling simpel sih contohnya kalau misalkan kayak berbisnis gitu ya. Yang cerita yang pernah aku dengar dari Sirah Nabawiyah gitu ya. Kalau ternyata emang Rasul itu dari dulu memang jago banget bisnisnya gitu. Dan hanya dari masalah pertama kejujuran itu dan amanahnya beliau, saking amanahnya beliau, bisnisnya beliau itu lancar banget gitu. Bahkan ketika pertama kali berdagang ke Syam, ketika membawa dagangannya Khadijah radhiyallahu anha, itu
beliau bisa menuntaskan dagangan yang beliau bawa lebih cepat daripada pedagang-pedagang lain. Jadi ketika kembali ke Mekah tuh beliau nggak bersama dengan beliau bersama dengan rombongan beliau, tapi rombongan-rombongan yang lain itu masih belum kembali ke Mekah gitu. Nah itu mungkin bisa jadi contoh ketika nanti misalkan ada case-case yang harus ditangani di area Tanjung Priuk gitu. Jadi mengambil contoh dari istilahnya mencari ilmu terus dijadikan contoh untuk kehidupan sehari-hari gitu. Iya, jadi yang terakhir adalah ya, terus belajar ya. Terus belajar sebenarnya. Terus belajar, terlebih juga belajar ilmu Islam. Karena memang Islam sendiri juga bukan hanya ada pas ketika kita sholat ya. Misalnya ini menjadi sebuah pengingat juga buat kita ya. Bahwasanya ya Islam itu bukan hanya di masjid, tapi juga ada di pekerjaan kita, di kehidupan sehari-hari. Jadi ya seperti yang tadi Mas Ardi katakan bahwasanya Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmat bagi seluruh alam. Itu artinya semua setiap sendi-sendi kehidupan itu ada nilai-nilai Islamnya yang harus kita terapkan. Ya, terlebih dalam berbisnis, bekerja. Ya. Dan berkomunikasi dengan orang pun kayak adab atau ada attitude tertentu itu kerasa banget sih Mas sebenarnya kalau kita udah berkumpul dengan banyak orang atau mungkin amanahnya ditambahin dari Allah dikasih amanah lebih gitu. Kita kayak ngerasa wah ini aku harus cari bahan di mana karena aku juga nonton kayak Simon Sinek itu ada apa istilahnya podcast tentang ya beliau adalah CEO gitu ya. Terus habis itu ada misalkan ada Harvard Business Review gitu. Kalau kita compare lagi dengan Sirah Nabawiyah atau mungkin kita dengerin lah di ustadz-ustadz yang ada di, kan udah banyak ya ustadz-ustadz di YouTube atau channel-channel lain gitu. Itu nggak jauh beda sebenarnya apa yang diajarkan oleh orang-orang di luar sana yang baru menemukan sekarang dengan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah ataupun sahabat-sahabat gitu. Jadi kenapa nggak kembali ke Rasulullah dan sahabat aja gitu. Ini jadi penting, malah jadi PR buat kita juga nih. Jadi apa yang disampaikan oleh orang luar sana gitu justru di dalam Islam juga sudah disampaikan gitu ya. Betul. Ya contoh kayak tentang disiplin deh. Ya kan? Nah, kalau orang luar kan kalau misalkan yang membiasakan diri untuk membangun disiplin, bangun tiap pagi gitu. Nah Islam itu sudah mengenai sholat subuh tiap pagi gitu kan. Iya betul. Sholat tepat waktu. Jadi ya sebenarnya kita tuh memang sudah diajarkan untuk disiplin di dalam Islam itu sendiri untuk tepat waktu. Kan kerja kan harus tepat waktu ya. Iya banget. Ya jadi itu contoh-contoh kecil. Jadi memang sebagai seorang pemimpin seperti kata Mas Ardi kita nggak boleh berhenti belajar ya Mas ya. Berhenti belajar nggak boleh banget itu. Nggak boleh banget, apalagi sebagai seorang pemimpin dan ya tentu kerasa ketika kita sudah ya contoh memimpin beberapa orang gitu kan otomatis itu orang kan juga pasti cerita tentang kehidupannya, cerita tentang pekerjaannya. Kalau misalkan skill kita masih sama seperti orang rata-rata gitu ya, kita nggak bisa menghandle mereka gitu. Atau bahkan mungkin handlingnya bisa salah juga sih. Nah ini jadi PR buat kita. Jadi jangan pernah berhenti belajar ya sebagai seorang muslim ya terlebih. Karena Rasulullah mengatakan tuntutlah ilmu dari lahir sampai masuk ke liang lahat. Minal lahdi ilal lahdi. Ya, kalau nggak salah begitu. Iya, betul Mas. Ya. Nah ini penting banget nih. Jadi yang pertama jujur, yang kedua adalah menjadikan sarana ibadah, yang ketiga adalah senantiasa belajar. Ya, ini penting banget buat kita. Nah baik, sudah ada beberapa pertanyaan masuk Mas Ardi. Oh boleh Mas. Boleh nanti kita akan langsung tanyakan ya. Pertama dari underscore Kakmarta 03 Mas Ardi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya umat Islam mampu menggunakan gadget untuk kegiatan yang bermanfaat seperti menghafal Quran dan toleransi antar agama? Oke. Wah pertanyaannya berat. Agak berat ya, nggak apa-apa deh. Tapi Mas Ardi bisa lah insya Allah. Ya. Amin insya Allah. Assalamualaikum Kak Marta 03 ya? Iya, begitu namanya. Iya. Sekarang kan ini Mas, saking udah banyaknya orang yang mendaftar di sosial media, itu nama juga udah sulit ya. Udah sulit nyarinya, gitu. iya. Apalagi kalau yang namanya pasaran, maksudnya banyak dipakai gitu. Banyak dipakai. Ardi itu udah pasti banyak gitu. Ardi jadi 000 berapa gitu. Ini untuk menjawab pertanyaannya yang pertama dulu ya mungkin ya. Umat Islam bisa menggunakan gadget ya. Untuk kegiatan yang bermanfaat. Untuk kegiatan yang bermanfaat. Kalau ini pengalaman pribadi sih Mas sebenarnya.
sebagai manusia, mungkin aku kalau boleh jujur pasti nggak luput dengan kesalahan. Sama, saya juga Mas. Apalagi di internet itu sekarang, di Instagram itu kan kalau kita bisa bilang algoritmanya itu kadang-kadang nggak menentu gitu. Tergantung sering berubah. Tergantung siapa yang ada di circle kita gitu kan. Kadang ada yang mungkin kalau sekarang aku lagi sering di explore-ku itu tentang Bitcoin. Atau mungkin cryptocurrency lah kalau dibilang. Karena selain aku suka nyari tentang blockchain gitu dan lain sebagainya, mungkin circleku memang sedang ramai dengan cryptocurrency gitu ya. Oh iya, I see. Okay. Tapi beberapa waktu belakangan itu ramai dengan joget-joget TikTok kadang-kadang. Oh gitu ya? Iya, kadang-kadang. Padahal kita nggak ngelik atau apa gitu? Nggak pernah search atau nggak pernah itu gitu. Karena kan emang juga agak jarang main Instagram sih sebenarnya. Jadi memang explore itu tergantung teman-teman juga ya, circle kita juga gitu. Ada algoritmanya seperti itu gitu. Nah, kalau kita untuk kadang seperti itu, kalau gimana caranya supaya bisa dapat manfaatnya aja gitu. Kadang-kadang pertama mungkin kita harus tahu siapa yang ada di dekat kita. Kadang-kadang kayak gitu. Bukan berarti kita milih-milih untuk berteman, enggak. Cuman ketika kita mau istilahnya berusaha dekat dengan orang lain, carilah orang-orang yang memang istilahnya berbuat kebaikan di kegiatan sehari-hari mereka gitu. Terus yang kedua mungkin supaya gadget itu lebih bermanfaat ya, kalau misalkan untuk itu dimulai dulu dari menjauhi hal-hal yang tidak baik deh kayak gitu. Karena entah itu zaman dulu yang orang mungkin membaca Al-Quran melalui suhuf, terus akhirnya di zamannya Umar, Utsman radhiyallahu anhu itu udah mulai dibukukan, sampai sekarang Al-Quran itu ada di gadget. Itu mungkin saran dari Rasul tuh intinya sama jauhi yang kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat atau buruk gitu. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita mendekati itu sekali gitu, itu lama-lama keterusan. Dulu kayak gitu pengalaman pribadi ya. Keterusan dan menjadi hal yang kurang baik lah untuk istilahnya kehidupan kita selanjutnya. Karena ujung-ujungnya nyesal juga sih kalau melakukan hal-hal kayak gitu yang kurang bermanfaat gitu. Jadi yang pertama adalah menjauhkan dulu hal yang tidak bermanfaat. Iya. Termasuk kalau misalkan masalah toleransi itu ya, Mas Bobi ya. Kadang di zaman sekarang itu batasan toleransi itu bisa diartikan terlalu luas untuk beberapa orang gitu. Dan kadang juga teman-teman di luar sana ngerasa bahwa ketika kita bermain di sosial media lah contohnya, terus kita melihat bahwa ada orang, mungkin ini aku ambil contoh yang langsung aja ya, itu sempat dulu menyinggung tentang masalah privasi kita atau bahkan agama kita gitu-gitu. Terkadang kita harus berhenti untuk menanggapi hal-hal seperti itu gitu. Karena yang aku tahu sendiri kalau Rasulullah itu sangat nggak suka dengan adanya perdebatan gitu. Karena toleransi sendiri yang dibicarakan sekarang kadang-kadang bukan hanya toleransi, mungkin didomplengi oleh hal-hal lain gitu. Nah, itu. Jadi lebih baik kalau bisa dijauhi aja deh kayak gitu. Emang kalau nggak ada gunanya banget untuk berdebat dengan orang itu, ngapain kita berdebat gitu. Ini menjadi PR buat kita juga nih, karena memang toleransi itu di dalam Islam juga jelas ya. Di dalam surah Al-Kafirin tuh, lakum dinukum waliyadin kan sudah sangat terang sebenarnya buat kita tentang ya kalau misalkan ada saudara kita yang non muslim ya sudah gitu kan, ya sudah beribadah aja kan, maksudnya nggak ada hal-hal yang aneh gitu kan. Ya udah dia ibadah, kita ibadah, selesai gitu. Cuma kan memang ini menjadi seperti kata Mas Ardi, maksudnya ada seseorang yang mendomplengi seolah-olah ya umat Islam tuh nggak toleransi gitu ya. Itu kan hal yang tidak dibenarkan gitu ya. Ya padahal Rasulullah sendiri juga mengatakan, salah satunya itu saya ingat banget ketika Rasulullah ketika ada seorang non muslim disakiti, maka dia telah menyakitiku waktu itu di Madinah ya kalau tidak salah. Nah jadi ya nggak benar ya kalau misalkan ya tentunya kita kalau misalnya ada orang yang berkata tidak ya, toleransi dan sebagainya, ya kita harus hindari aja Mas Adi berarti gitu. Iya, kalau misalkan kita nggak punya cukup ilmu tentang itu, daripada kita berbuat sia-sia gitu dengan itu, ya bisa juga dengan memblokir orang-orang tersebut gitu. Karena itu sebenarnya kalau aku lihat ya Mas ya, dari awal aku kan kelahiran memang di tahun 90-an ya. 90? 90-an. Biar nggak kelihatan tua banget gitu ya.
Itu awal-awal sosial media itu orang-orang tuh sebenarnya baik kok. Iya. Mulai kemunculan Facebook gitu. Nggak pernah ada isu-isu kayak gini Iya, sebenarnya. zaman-zaman kita waktu Facebook masih ini kali ya. Masih awal-awal gitu ngomongin soal punten ras, agama. It's okay gitu loh. Maksudku ketika orang beribadah satu sama lain ada ngepost seperti ini tuh itu nggak masalah ya, biasa aja gitu ya. Iya. Ya mungkin baru-baru ini aja ya agak terpojokkan ya agama kita ya. Iya, jadi banyak fitnah ya gitu. Fitnah sekali. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Kak Marta ya. Jadi yang pertama adalah menjauhi hal-hal yang nggak bermanfaat dulu, tinggalkan. Karena kan banyak hal yang datang ke kita kan kita nggak tahu yang kita tahu mana yang manfaat atau mana yang enggak, jadi yang enggak manfaat kita tinggalkan. Lalu yang kedua, jauhi orang-orang yang memunculkan fitnah dan lain-lain ya istilahnya, agar kita juga bisa lebih tenang gitu istilahnya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Mas, ini cukup banyak ya. Oh iya? Iya. Alhamdulillah. Kayaknya penggemar Mas Ardi kayaknya. Fans ya. Fanbase. Atau jangan-jangan lapor gangguan itu ya? Oh, lapor gangguan ini. Iya, nggak tahu nih. Yang berikutnya dari ini aniglowy.id. Ani kali ya namanya. Oh iya, ya, hai Mbak Ani. Assalamualaikum. Langsung saja katanya bagaimana cara kakak ya, Kak Ardi, wah masih muda banget ya, bisa mempertahankan hidup sebagai seorang pemuda muslim di tengah industri modern dan masuknya budaya luar ke timur, serta bagaimana kakak mengedukasi anak milenial untuk tidak terjerumus ke budaya luar. Oke. Ini mungkin berarti ngomongin tentang keluarga juga kali ya? Yep, karena bisa. Alhamdulillah udah dikaruniai 1 anak ya. Alhamdulillah. Sering ngobrol juga sama istri tentang ya sekarang itu kayak semua bebas. Pergaulan sekuler lah ya. Iya, hampir semua bebas gitu. Yang kalau untuk teman-teman yang ada untuk anakku yang ada di rumah mungkin kita bisa ngambil dengan memperbanyak istilahnya kegiatan-kegiatan Islami lah di luar sana gitu. Dan memang kadang kita juga suatu saat mungkin nggak akan bisa mencegah ketika pergaulan anak atau mungkin teman kita sendiri juga bisa bergaul kan dengan orang lain yang ada di luar sana, di luar kita gitu. Nah itu kita juga bisa memberikan contoh yang baik kepada mereka lah dari awal. Dan mungkin kalau aku sendiri sama seperti treatment ke teman-teman teknisi atau mungkin teman-teman sales ya di luar sana. Kita coba kasih alasan kenapa kita harus bertindak seperti ini, kenapa kita harus bertindak dalam jalur-jalur agama yang sudah kita anut gitu, yang kita pahami gitu. Karena dengan adanya alasan mengapa bisa seperti ini, mengapa kita harus seperti ini, itu mungkin kita sebagai manusia bisa langsung memahami, bukan hanya sekadar kita menyuruh, kecuali kalau ibadah ya, sholat 5 waktu, mungkin seperti itu memang harus ditaati karena kita itu kepercayaan kita. Cuman kalau misalkan kenapa nggak boleh minum miras gitu, kenapa nggak boleh berzina dan lain sebagainya, karena memang di luar apa yang sudah Allah berikan ketentuan di hal tersebut, sebenarnya ada maksud baik di luar itu gitu. Karena kan kalau dulu pernah ada cerita, aku lupa punten ini dari mana ya. Cuman kalau ada yang pernah dengar tentang seorang soleh yang ditawari untuk memilih salah satu dari 3 kejahatan lah. Minum khamar, yang kedua berzina, itu ditawari sama seorang perempuan ya kebetulan itu. Dan yang satu lagi membunuh. Nah ketika orang soleh itu memilih untuk minum khamar, akhirnya setelah itu dia berzina dengan perempuan itu, terus akhirnya dia membunuh gitu. Nah itu bisa jadikan contoh bahwa ketika kita melakukan sebuah maksiat gitu, itu mungkin akan melebar kemana-mana akhirnya gitu. Apalagi misalkan minum khamar yang kita kehilangan akal, atau mungkin contoh yang paling kecil berbohong gitu. Ketika kita berbohong satu persatu, lama-lama punten, maskernya kadang turun-turun ini. Mungkin karena mulutku gerak-gerak terus ya. Itu lama-lama kita akan menutupi kebohongan pertama dengan kebohongan lainnya gitu. Apa udah menjawab belum ya? Belum ya? Iya, kurang lebih jadi intinya adalah masih setengah sih. Masih setengah.
bagaimana mempertahankan hidup sebagai pemuda muslim dan mencegah budaya atau industri modern dan masuknya budaya luar ke timur, serta bagaimana Mas Ardi mengedukasi anak milenial untuk tidak terjerumus ke budaya luar. Tadi memang pertama menjauhi miras. Ya, oh iya, itu penting itu sih. Ya. Narkoba dan lain sebagainya. Kira-kira apa lagi, Mas? Terus yang kedua itu, Mas, kalau menurutku sih untuk, kalau ini pendapat pribadi ya sebenarnya, subjektif ya. Kalau aku sendiri sebenarnya suka dengan budaya nasional gitu. Nggak melulu soal budaya barat, dengan mungkin yang paling kentara itu kalau budaya barat itu tentang pakaiannya dan lain sebagainya. Bebas lah ya. Lebih bebas dari timur lah sebenarnya. Yang perlu kita sadari bahwa kita itu juga punya jati diri masing-masing gitu. Yes. Bukan berarti kalau kita menggunakan pakaian tertutup atau mungkin pakaian yang lebih sopan itu nggak keren gitu. Karena zaman dulu itu sebenarnya lebih tertutup kayaknya. Lebih tertutup. Ratu-ratu zaman di Inggris gitu itu zaman dulu pakaiannya tertutup semua gitu loh. Dan bukan berarti dengan kita berpakaian yang tertutup itu kita condong ke garis keras atau gimana. Enggak, sebenarnya itu malah menurutku menunjukkan bahwa dengan kita pakaian seperti ini jati diri kita tuh seperti ini. Orang lain akan lebih menghargai hal-hal seperti itu gitu. Bukan dengan mencontoh hal-hal lain, orang lain jadi lebih menghargai gitu, enggak. Karena yang kalau dari pengalamanku sendiri, teman-teman di sana yang lagi mungkin mencoba budaya barat dan lain sebagainya, itu mereka sebenarnya juga lagi mencari jati diri mereka gitu. Jadi kenapa enggak kita mencoba dengan budaya-budaya yang lebih baik gitulah. Gitulah kurang lebihnya, Mas. Iya, jadi intinya adalah setiap kita mempunyai identitas sendiri ya, Mas. Identitas sendiri. Dan identitas seorang muslim adalah ya istilahnya mematuhi setiap yang Allah perintahkan, di antaranya adalah tadi berpakaian menutup aurat. Dan ya budaya-budaya luar itu ya kayak budaya barat itu kan ya budaya yang bebas, dan itu tidak seperti budaya kita gitu kan. Jadi yang namanya identitas semua orang punya, tapi sebagai seorang muslim identitas kita adalah sebagai seorang muslim yang mana ya sudah apa yang Allah perintahkan ditaati. Gitu ya, dipatuhi, dilaksanakan, sehingga budaya-budaya yang di luar Islam itu tidak masuk ke dalam diri kita gitu ya, mencegah diri kita. Tadi kan juga Mas Adi juga cerita ya bahwasanya memang ya semuanya kan sekarang makin bebas ya. Iya, betul. Makin bebas, makin gak beraturan gitu ya, makin kalau bahasa Jawa itu seudele dewe gitu ya. Seudele dewe. Ya istilahnya itu kan bukan budaya kita gitu. Karena kan budaya, terlebih kalau budaya Indonesia itu sendiri kan budaya yang sopan gitu ya, yang ramah, yang kalau bahasa toto kromo ya. Bahasa Jawanya itu jadi adem gitu ya. Tapi makin di sini ya mulai tergerus nampaknya ya. Tapi tentunya sebagai seorang muslim kita nggak boleh juga nih tergerus dengan latah mengikuti budaya-budaya luar ya, atau yang lagi tren-tren luar gitu. Ya itu jangan latah ya, jangan jadi seorang pemuda muslim yang latah, yang mana yang tren diikutin tanpa mengetahui itu baik atau enggak, itu mudarat atau tidak. Lebih sering memfilter sih, Mas. Kalau misalkan nggak baik ya udah ditinggalkan. Cuma memang masalahnya anak-anak muda sekarang itu yang tadi mau filter, mereka nggak punya filter. Oh iya. Maksudnya pemahaman terhadap Islamnya itu kurang gitu. Jadi sehingga ya udah sekarang anak muda sekarang kan ya udah maksudnya ikut-ikutan aja gitu kan, karena ya filternya itu tadi yang. Sebenarnya aku nggak bermaksud menyalahkan ya, Mas ya, dengan pemuda muslim yang ada sekarang. Cuman kalau aku perspektif yang aku ambil, seharusnya dengan ada ini yang mungkin aku baru tertarik sih, aku dengerin ini, nyebut brand nggak apa-apa ya, bukan brand ini sih, kayak Ustadz Hanan Attaqi. Beliau kan kayak membuat sebuah gerakan bahwa pemuda muslim itu juga bisa keren, bisa stylish lah gitu. Nah, kenapa nggak pemuda, misalkan nih ada budaya luar yang misalkan menampilkan aurat yang berlebihan lah seperti itu gitu ya, kita counter dengan berita-berita tren lainnya tentang Islam
yang menunjukkan bahwa oh ini loh kayak gini tuh juga keren gitu. Itu mungkin bisa lebih positif untuk teman-teman yang buat konten dan juga bisa menjadikan konten-konten yang negatif itu bisa tertutupi dengan sendirinya gitu tanpa harus kita komentar yang jelek atau apapun gitu, judging mereka gitu. Kita tutupi aja dengan hal-hal yang baik gitu. Iya. Jadi memang ya pertama untuk membuat filter tuh ya kalau kalau saya boleh berpendapat gitu kan, ialah jangan salah mengidolakan sesuatu. Oh iya, betul. Ya, karena kalau misalkan kita salah mengidolakan sesuatu, ya otomatis ya kita salah untuk melakukan sesuatu juga. Gitu. Nah, sebagai seorang Muslim ya idola kita jelas Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Ini penting nih. Oke, mungkin itu ya. Oke, Mas Bobi. Ada lagi nih Mas, ini cukup banyak ya, banyak ini. Ada 1, 2, 3 lagi ya. Oke. Ke berikutnya dari Risa. Oh, ya. Ada 3 nih, Risa. Langsung saja pengen tanya Kardi gimana sih tipsnya menghindari hal-hal yang merugikan sebagai seorang Muslim, apalagi di dunia kerja, godaannya banyak banget. Iya ini, di dunia kerja itu banyak banget godaannya. Banyak sih Mas, banyak banget ya. Nah mungkin bisa ngasih tips nih ke Mbak Risa yang bertanya. Kalau untuk, hai Mbak Risa, Assalamualaikum gitu. Terima kasih udah bertanya. Kalau untuk menghindari sebenarnya yang aku ngambil satu prinsip lah, bahwa semua manusia itu dasarnya dilahirkan sebagai orang yang baik gitu. Iya, fitrahnya seperti itu. Seperti itu. Bahkan ketika kita mau berbuat bohong pertama kali itu pasti ada rasa yang nggak enak gitu. Iya, ada panas gitu dalam hati ya. Atau panas atau mungkin kayak gelisah gitu ya. Atau mungkin ketika kita mau ya pokoknya melakukan suatu hal yang nggak baik lah, itu pasti ada rasa gelisah gitu. Ketika kita sudah melakukan sudah merasakan seperti itu, kalau bisa sebaiknya dihindari. Kalau aku kayak gitu, ketika aku ngerasa misalkan, kok kayak gini, ketika aku melakukan seperti ini nggak nyaman ya gitu. Ya kalau misalkan nggak tahu, kita bisa bertanya dengan orang yang lebih atas gitu. Mungkin atasan kita atau mungkin orang tua juga bisa. Ini sebenarnya ini apa dan tujuannya apa seperti itu gitu. Karena kadang-kadang ada beberapa hal yang mungkin memang kita belum tahu sama sekali gitu. Nah itu jadi acuanku supaya nggak melebihi batas sih. Karena kalau misalkan hati itu dibiarin, misalkan gelisah nih, terus kita terabas itu lama-lama rasanya mati gitu, kayak nggak ngerasain apa-apa lagi. Kalau jadi udah terbiasa gitu ya. Iya gitu. Nah itu mungkin harus diasah terus supaya kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu. Terus yang kedua, mungkin ini yang penting juga, jangan terlalu sering suuzon sama orang sih. Ini aku berprasangka buruk gitu. Ini sebenarnya untuk menghindari kayak misalkan nih contoh, kan emang value pertama itu attitude, kejujuran ya, sama integritas yang aku pegang gitu. Terus otomatis kan kita menerapkan ke lingkungan sekitar kita, termasuk ke bawahan mungkin atau mungkin ke keluarga gitu. Jangan dikit-dikit ketika teknisi atau sales gitu melakukan sebuah kesalahan, kita beranggapan bahwa mereka nih kayaknya nggak jujur nih gitu. Kalau memang nggak ada buktinya, nggak usah diusut lebih jauh lagi aja gitu. Karena dalam Islam pun juga mengajarkan kalau misalkan nggak ada 3 orang ya, kalau nggak salah ya Mas ya, saksi atau ada saksi atau ada bukti jelas bahwa mereka melakukan itu, mungkin memang mereka nggak melakukan itu. Jadi kita menghindari istilahnya marah ke orang atau mungkin sesuatu yang nggak bisa kita buktikan gitu. Iya betul gitu. Atau mungkin itu nanti lama-lama juga takutnya kalau suuzon terus, yang pertama mungkin capek kali ya orang suuzon gitu ya. Gitu sih Mas Bobi kalau aku dan Mbak Risa gitu. Iya, jadi ya intinya adalah tidak boleh kalau sesuatu itu menyalahi hati nggak usah dikerjain gitu. Lalu yang kedua adalah harus senantiasa berprasangka baik. Berprasangka baik sama orang. Berhusnuzon ya, jangan banyakkan suzon gitu ya. Karena ini menjadi PR buat kita. Karena memang di dunia kerja kan kadang ada sesuatu, ini kayaknya dia sesuatu gitu ya istilahnya. Tapi kan belum terbukti ya. Belum terbukti gitu. Jadi ya nanti kita jatuhnya capek sendiri gitu ya. Karena kadang-kadang kalau sesuatu yang buruk tuh pasti muncul sendiri kok gitu. Nah satu lagi nih, tadi pertanyaan dari Risa juga sama selanjutnya itu, bagaimana menghindari orang-orang yang kurang baik dalam lingkungan kantor?
Terkadang kalau kita berada dan tidak mengikuti yang ikuti orang banyak pasti diasingkan. Ya kayak misal ya contoh-contoh di awal tadi Mas. Oh iya, oke. Sebenarnya kalau aku sekarang menerapkannya bukan 100% menghindari ya. Karena semua orang tuh punya equal rights untuk berkomunikasi gitu. Apalagi misalkan gini nih contoh. Kalau di posisi aku sekarang, aku berkesempatan untuk bisa mengajak teman-teman menjadi lebih baik lah. Mungkin kalau belum punya power, bisa langsung dihindari aja gitu. Bukan berarti nggak berhubungan, tapi memang membatasi komunikasi dengan mereka. Tapi kalau teman-teman bisa, atau Mbak Risa bisa langsung dengan mengajak mereka menjadi lebih baik, kenapa enggak gitu. Karena ketika kita terus, gini, aku ada pengalaman, ada orang yang memang, ada teknisiku saat itu mungkin yang memang attitude-nya kurang bagus lah. Tapi saat itu aku langsung ambil jalur keras gitu, dikeluarin aja gitu. Karena takut kan ada satu orang yang jelek, aku khawatirnya berattitude jelek itu nular ke teman-teman yang lain gitu, teman-teman teknisi yang lain. Tugas berarti kita tugas dan terukur gitu ya? Iya, jadi langsung kita cut aja gitu. Cuman in the end, dia akhirnya berbuat yang lebih tidak baik lagi di luar pengawasanku gitu. Itu yang menjadi aku kayak salah satu penyesalanku gitu. Ketika aku punya power tapi aku nggak bisa memanfaatkan dengan baik, malah orang-orang yang ada di bawahku itu kena imbasnya gitu. Aku merasa bahkan ketika dia sudah keluar dan aku dapat kabar juga karena masih daerah area Tanjung Priok juga, Mas sekarang ini kayak gini loh, waduh. Aku ngerasa bahwa seharusnya ketika aku nggak keluarin dia tapi aku bisa didik dia, itu bisa jadi jalan yang lebih baik buat dia. Karena in the end tujuannya dia juga cari uang gitu. Gitu kurang lebihnya Mas. Jadi kalau emang Mbak Risa ada power untuk bisa mengajak, ya ajaklah dengan baik. Mungkin kita nggak bisa mengubah, tapi ajaklah ke kebaikan. Mungkin suatu saat Allah akan memberikan hidayah gitu. Karena kan hak prerogatif Allah ya untuk memberikan hidayah. Tapi ketika udah dapat gitu, ya itu sebuah berkah sih. Masya Allah. Jadi intinya adalah mitra JSC dan Mbak Risa ya, bahwasanya kalau misalkan nggak punya power ya mendingan hindari aja ya. Iya. Tapi kalau misalkan punya kekuatan gitu ya untuk merubah teman kita, ya udah kita ajak aja untuk ke arah yang lebih baik. Nah, kita sudah berada di detik-detik terakhir ya. Maksudnya di dalam perjumpaan kita kali ini mitra JSC tentang sebagai seorang muslim ya, memimpin sebagai seorang pemuda muslim. Dan menjadi sebuah pengingat buat kita mitra JSC bahwasannya dimanapun kita berada, terlebih sebagai seorang muslim ya kita harus senantiasa memiliki kejujuran ya, integritas, amanah, menjadikan tempat pekerjaan sebagai salah bentuk ibadah, sehingga ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk selalu kita kerjakan. Nah, kalau penerapan ini di dalam IndiHome sendiri Mas, kira-kira bagaimana? Kalau penerapan di IndiHome sendiri sih Mas, kalau di area Tanjung Priok ya terutama ya, untuk integritas tuh jadi nomor satu ya, nomor dua malahan, karena pertama disiplin kayak yang Mas Bobi bilang tadi, sebenarnya nomor satunya disiplin gitu. Setelah disiplin, teman-teman itu dianjurkan untuk berintegritas lah gitu, kurang lebihnya seperti itu. Dan kita juga dari teman-teman teknisi, kita istilahnya kita berikan ilmu juga lah, karena teman-teman semakin banyak orang yang pakai internet di lapangan gitu kan, permasalahannya juga semakin banyak gitu. Nggak yang dulu mungkin permasalahannya hanya mungkin internetnya tidak bisa terhubung, sekarang permasalahannya sudah melebar jadi internet lambat gitu-gitu. Karena dengan kita memberikan solusi ke pelanggan gitu, kita berharap bahwa pelanggan itu bisa istilahnya lebih mempercayai kita. Jadi kita nggak hanya jual produk sebenarnya di IndiHome itu, tapi kita juga jual solusi gitu. Jual solusi ya? Jual solusi, karena ambil contoh misalkan dengan pelanggan yang berlangganan internet 10 mega dulu Mas, terus kemudian ada lebih dari 2 orang yang pakai di rumah, itu udah otomatis lambat sih. Karena itu sebenarnya pengetahuan umum di luar sana bahwa misalkan contoh 3 orang pakai YouTube, masing-masing kalau yang aku tahu ya ilmunya itu ketika orang nyetel YouTube atau video streaming lah, itu dia akan makan bandwidth sekitar 4 mega. Kalau misalkan
bandwidth 4 mega kali 3 kan sudah 12. Sementara layanan yang dipakai itu 10. Oh, iya. Udah otomatis lambat sih itu. Jadi akhirnya teknisi atau sales akan mensolusikan kalau emang ada yang seperti itu, silahkan upgrade ke 20 mega Bu, gitu. Nah, ini ya, upgrade ke 20 mega. Iya. Kayaknya memang sekarang cuma itu ya. Maksudnya yang 10 dihilangkan gitu. Iya. Sekarang ya. Yang 10 itu udah karena, dan kita coba dengan melakukan istilahnya penyesuaian harga lah dengan 10 sama 20 supaya orang itu juga nggak terlalu berat untuk naik ke sana, atau pelanggan-pelanggan lama kita juga ya bisa istilahnya kok yang baru dapat gini yang lama enggak. Nah, yang lama kita juga sesuaikan juga. Iya, saya gitu. sempat itu waktu mau naik 20 tuh. Sempat nanti dulu, Pak. Masih ini ya harganya. Ya, masih waktu berapa bulan yang lalu gitu. Oke. Tapi akhirnya oh ya udah naik aja gitu. Dan ya dan agak sedikit naik juga kan. Akhirnya tetap naik. Tapi sih, ya alhamdulillah sesuai yang nggak ngadet lagi gitu ya. Oke. Walaupun sebenarnya 10-nya juga nggak ngadet. 10-nya juga nggak ada Karena sebenarnya. yang pakai juga nggak banyak gitu ya. Iya. Nah, jadi tentunya ini menjadi sebuah hal yang harus sama-sama kita ingatkan dan kita terapkan dalam pekerjaan ya, Mas. Iya. Ardi dan di IndiHome juga sudah diterapkan hal itu, disiplin dan integritas. Iya. Dimana memang ya melakukan sebuah pekerjaan sebagai seorang muslim bukan hanya bekerja tapi juga memberikan manfaat. Ya, ini yang perlu kita terapkan dan juga sudah diterapkan oleh IndiHome ya, Masya Allah. Jadi jangan lupa pakai IndiHome ya. Di endorse ya. Di endorse ya, Masya Allah. Nah baik, mitra JIC, kita sudah berada di akhir tema kesempatan pada pagi hari ini. Dan tentunya untuk mitra JIC mungkin bisa kami ingatkan kembali untuk mitra JIC yang mungkin masih berada di 10 MB ya. Kan ada juga ya masih ada beberapa ya, sih. untuk segera bisa naik ya pelan-pelan Ya, ke pelan-pelan 20 MB. Karena memang ya, makin banyak orang yang menggunakan internet makin menyita bandwidth yang Iya, dalam dipakai satu ya, digunakan. SSID lah gitu. Jadi ya harus segera upgrade, dan yang belum pakai IndiHome ya harus segera pakai IndiHome. Jelas. Iya, Pasti. karena memang ya punya negeri ya, punya bangsa, dan juga layanannya lengkap gitu kan. Maksudnya sudah menjalar kemana-mana. Sudah ya, menjalar kemana-mana. Nggak perlu diragukan lagi mitra JIC. Baik, Mas Ardi, terima kasih banyak sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Mas Bobi sudah diberikan kesempatan. Waktunya, sudah berbagi ilmu buat kita semua, dan semoga Allah mudahkan segala urusan Mas Ardi dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik mitra JIC dan juga sobat IndiHome, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah stay tune di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang tanpa disengaja menyakiti mitra JIC. Dan mohon maaf mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab, tapi intinya sama. Alhamdulillah, insyaallah. Intinya sama, dan karena waktu kita terbatas, tentunya nanti untuk mitra yang ingin melihat tayangan ini kembali, mitra JIC bisa tengok nanti di YouTube kami, itu di Jakarta Islamic Center. Baik, akhirnya Bobi Khalid pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.